Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Rohim Irfana dengan NIM 24191750064. Dalam video presentasi kali ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan aplikasi Java Desktop yang telah saya kerjakan selama perkuliahan dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek 2 atau PBO2 ya, sebagai bagian dari ujian akhir semester. Saya akan mendemonstrasikan aplikasi saya ini. Saya tampilkan dulu ya, Pak. Nah, ini ada halaman login. Saya run. Saya masukkan username dan passwordnya. Ketika saya login ini salah. Oh, ternyata pakai huruf kecil ya. Admin, passwordnya 123. Kita login berhasil. Nah, di sini ketika berhasil dia menampilkan menu utamanya ya. Menu utama ini ada cetak nama, biodata, booking hotel, bantuan, dan di sini ada tombol logout. Di sini ada menu bar ya, menu bar aplikasi, master data, bantuan, dan logout juga ada di sini. Nah, ketika saya klik cetak nama, muncul halaman baru cetak nama. Nah, di sini saya akan isi nama saya sendiri, Afrizal, dan nama belakangnya Rohim. Nah, ketika saya tampilkan, maka akan tampil di text box ini ya. Text box ini, selamat datang Afrizal Rohim. Oke, menu cetak nama ini hanya sebatas ini. Kembali. Nah, di sini juga ada menu booking hotel. Nah, booking hotel ini ada tipe kamar, ada lama inap, dan button kembali dan hitung, sama menampilkan teks total tagihannya. Nah, tipe kamar ini saya kasih tipe kamar 1 misal. Lama inapnya saya kasih 2 hari. Kalau nggak salah tipe 1 ini per harinya 500.000. Dan saya isi 2. Ketika saya hitung, nah di sini muncul menampilkan total dari lama inapnya jadi 1 juta. Nah, ketika saya ketik 1 ini 500.000. Nah, untuk tipe 2, tipe kamar 2 ini saya kasih 750.000. Nah, ketika saya masukkan lama inapnya 3 hari, setelah dihitung menjadi 2.250.000. Nah, dengan kamar 3, kamar tipe 3 ini saya kasih 1 juta per harinya. Saya kasih 2, saya hitung 2 juta. Oke, itu hitung lama inap ini cuma menghitung tagihan tiap masing-masing kamar ya. Oke, nah di sini juga ada menu biodata. Biodata ini cukup banyak ya menunya. Ada NIM, nama, gender, prodi, ubah, kembali, simpan. Ada buttonnya juga, button simpan, button kembali. Nah, dan di sini juga ada tabelnya ya, data table. Nah, data table ini nih menghubungkan ke database ya.
database. Nanti nanti saya jelaskan satu persatu ya. Nah, di sini misalkan saya isi NIM saya 24 109 175 0064 dengan nama saya Afrizal Rohim. Afrizal Rohim. Gendernya laki-laki, prodinya misalkan sistem informasi. Nah, di sini ada tombol simpan dan muncul pop-up klik untuk simpan. Nah, setelah saya klik simpan, data berhasil disimpan di database. Nah, ini data ini ketika saya klik simpan pasti berada di database. Nah, di sini juga muncul namanya Afrizal Rohim. Nah, ketika saya mau edit, nama saya kan ada Afrizal Rohim Irfana belakangnya. Saya mau edit menjadi Afrizal Rohim Irfana. Saya cari dulu NIM-nya 24 10917 500 54. Sini saya enter. Nah, data ditemukan dengan nama Afrizal Rohim. Nah, di sini saya tinggal edit Irfana. Nah, misal di sini saya ganti prodinya sistem komputer dan gendernya laki-laki. Saya klik ubah. Nah, di sini muncul pop-up lagi, data berhasil diubah. Saya oke. Sini sudah terganti namanya jadi Afrizal Rohim Irfana. Nah, itu di situ bisa juga saya hapus. Ketika saya kosongkan dulu, NIM-nya saya isi, enter, data ditemukan. Nah, saya mau hapus nih. Ketika saya hapus, nah di sini muncul konfirmasi, pop-up konfirmasi hapus. Nah, ketika saya klik yes, data berhasil dihapus. Nah, di kolom sini sudah tidak ada nama saya lagi. Saya akan menjelaskan dari tampilan login tadi ya. Nah, di tampilan login tadi itu seperti ini. Nah, isi kodenya itu di sini ada login. Nah, login ini di sini saya buat string username ya, variabelnya untuk mengarahkan ke button kolom username-nya ini. Username text-nya ini di sini. Ini. Nah, di sini ketika saya masukkan dan passwordnya masukkan, dia menganalisa teks yang ada di kolom username dan password ini. Nah, di sini kan ada username, password, username get text, password get text. Nah, di sini kan ada username. Username ini variabelnya kan username. Nah, dan di password ini variabelnya password. Nah, di kodenya di sini. Nah, di sini ada if else-nya saya isi jika username, variabel username ini memasukkan kata admin dan passwordnya ini. Nah, di sini ketika sama
dengan ini admin dan 123, password 123, ketika sama itu dia menampilkan dialog box Nah, dengan login berhasil. Nah, dan langsung diarahkan ke main menu. Nah, main menu, new main menu. Nah, di sini kan ada main menu, ada di sini datanya. Nah, main menu set visible true di this post ini ketika dia menampilkan main menu, maka tab login ini akan keluar. Tab loginnya keluar dan menampilkan tampilan menu. Nah, di sini saya bikin else. Nah, else-nya misalkan jika username dan password ini salah selain admin password 123, maka si tampilan login ini mengeluarkan dialog box lagi dengan warning username dan password salah. Nah, itu. Nah, di sini ada button ini ya, button batal. Button batal ini cuma untuk mengosongkan teks yang sudah diisi. Misalkan admin 123456. Nah, setelah kita klik batal, maka si teks di sini akan hilang. Gitu. Sudah, itu saja di codingan yang berada di tampilan login. Baik, saya akan menjelaskan di bagian menu ada apa saja ya. Di bagian menu ini ada menu bar. Menu bar ini diisi ada menu aplikasi dan ada menu checkbox cetak nama, checkbox booking hotel. Nah, di situ. Nah, terus ada namanya di sini button yang ada di sini 4 button. 4 button ini mengarah ke menu-menu yang lainnya, yang selanjutnya, cetak nama, booking hotel, biodata, dan bantuan. Nah, dan ada di sini button logout. Nah, di sini di menu button ini kan saya ada saya gunakan gambar. Menu button ini saya gunakan gambar buttonnya. Nah, itu saya mengambil di sini. Di sini di icon. Nah, icon ini saya masukkan di menu image di sini. Nah, di sini ada button gambar-gambar button. Ini ada button biodata, ada button cetak. Nah, ini gambarnya. Ada button cetak, ada bantuan, help, hotel. Nah, di sini saya ngambil gambar-gambarnya ini dari sini. Saya masukkan image-nya ke sini dan saya masukkan ke properti sini.
di bagian iconnya. Di sini saya bikin kan, cuma saya masukin package-nya di mana, ada di ininya, letak si gambarnya. Nah, misalkan di sini saya oke, muncullah di sini pilihannya di sini. Nah, itu dan isi skripnya di sini ada logout. Logout itu saya sama dengan button juga sama ya. Yang di button logout sini dan sini itu skripnya juga sama. Nah, kenapa saya ada di sini ada checkbox menunya ya. Nah, karena di sini kalau misalkan menggunakan menu ini, dia tidak bisa langsung logout. Jadi harus menggunakan checkbox dulu, baru dia ke logout. Gitu. Makanya saya isi di sini. Nah, ketika menunya ketika menunya diklik, checkboxnya diklik, maka dia keluar dari tampilan menunya, keluar ke menu login, kembali. Oke, di sini ada menu cetak nama. Sebenarnya di checkbox ini nih sama semua, codingnya sama kayak di sini. Jadi seumpama di sini ada menu cetak nama, nah muncul cetak nama. Di sini juga ada menu cetak nama, munculnya ke sini sama juga. Nah, cuma beda peletakannya aja. Nah, di sini ada cetak nama di sini. Ketika misalkan saya klik button cetak namanya, maka button tersebut mengarahkan halamannya ke menu cetak nama, tampilan cetak nama. Nah, di dispose ini biar agar ketika menunya diklik, maka menu sebelumnya akan terhapus atau keluar dari halaman sebelumnya. Seperti ini. Misal cetak nama, kembali, biodata, kembali, booking hotel kan keluar dari menunya, ya, kembali muncul lagi seperti itu. Nah, dan di sini ada logout sama dengan di menu checkbox tadi ya. Ketika logout dia akan muncul checkbox. Nah, ketika klik checkboxnya exit, dia muncul lagi, keluar lagi ke halaman login. Oke, di sini cukup, sama seperti di buttonnya sama juga. Di sini scriptnya sama, ketika klik button keluar dari menu utama, muncul ke menu login. Nah, ketika muncul login, set visible true, dispose, langsung dia keluar dari menu, keluar dari main menu, muncul ke menampilkan ke halaman login kembali. Baik, di sini saya menjelaskan di menu cetak nama ya.
Di menu cetak nama. Di menu cetak nama ini di sini saya bikin ada nama depan, nama belakang, dan button kembali tampilkan. Dan di sini ada kolom text box. Nah, di sini yang saya masukkan kodenya yaitu di button tampilkan. Di button tampilkan di sini saya isikan kode seperti ini. Nah, jadi saya bikin variabel nama depan, nama belakang. Nah, dan masukkan get text-nya di field nama depan. Field nama depan di sini. Ada field nama depan, get text, dan nama belakang, field nama belakang, get text. Nah, di area message ini sehingga di area message ini akan menampilkan data dari nama depan dan belakang. Nah, di sini saya isi area message text, area message set text. Nah, di sini kan ada variabel area message. Nah, area message ini saya set text-nya diambil dari nama depan dan nama belakang. Jadi nama depan dan nama belakang. Nah, di sini saya kasih dengan awalan kata, dengan awalan teks, selamat datang. Nah, setelah selamat datang dia ada spasi dan menampilkan nama depan, dan saya kasih spasi lagi nama belakang. Nah, ketika saya klik tampilkan, maka nama depan dan nama belakang ini muncul dia di area message di text box gitu. Nah, di situ misal seperti ini. Afrizal Rohim. Ketika saya tampilkan di sini ada muncul selamat datang Afrizal Rohim. Nah, sama seperti di sini. Selamat datang, nama depan, nama belakang. Nah, dan button kembali ini ya sama seperti yang tadi di mana tadi cetak nama tadi. Isinya juga sama, main menu. Dia setelah klik kembali maka diarahkan ke tampilan main menu. Set visible true. Jadi tampilan cetak nama ini akan tertutup dan menampilkan main menunya lagi. Baik, di sini saya akan menampilkan menu di tampilan hitung lama inap ya. Di tampilan lama inap ini saya membuat combo box yang berisi 3 tipe kamar dan lama inap dan button kembali dan button hitung. Dan di sini ada J-label ya. J-label ini nanti saya akan menampilkan hasil jumlah dari perhitungan tipe kamar 1, tipe kamar 2 dan 3 dan lama inap menjadi total tagihan di sini. Nah, di sini saya membuat tipe kamar ada combo box. Combo box ini saya buat menjadi model 3 tipe ya.
tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Oke, di situ ada tipe kamar. Nah, tipe kamar ini isi kodenya begini. Di button hitung script yang ada di button hitung. Di sini ada, saya buat variabel string lama inap teksnya, mengambil dari field lama inap di sini. Ini field lama inap. Nah, ketika lama inap ini harganya ini 0 dulu, bikin variabel harganya 0. Nah, ketika memilih tipe kamar, combo box ini, tipe kamar ini, combo box ini. Nah, tipe kamar 1 kita kasih harga 50.000 di sini tipe. Jika equal tipe kamar 1 harga 50.000 dan tipe kamar 2 500.000 itu di tipe kamar 1, tipe kamar 2 itu 750, dan tipe kamar 3 1 juta. Nah, setelah diklik hitung, ini kan tipe kamar di sini harganya sudah masuk ke sini ya. Nah, total tagihan ini dihitung dari harga variabel harga ini dikali lama inap. Lama inap ini diambil dari integer parse int ya. Integer parse, di parse dulu di lama inap. Nah, ketika menampilkan format ke desimal, nah, di sini ada tagihan, format. Nah, ini dikompres lagi menjadi tampilan seperti ini. Jadi ada titik koma di sini. Misalkan booking hotel tipe 1, tipe 2 hari hitung. Nah, di sini ada titik koma dan rupiah. Rupiahnya tuh tampilkan hasilnya di sini. Nah, kita label tagihan ini saya kasih codingannya dari total tagihan di sini, dan menampilkan format tagihan. Format tagihan di sini, string ini, variabel ini menampilkan format total tagihan. Jadi total tagihan ini harga dikali lama inap, diparsing menggunakan koma. Nah, koma ini dijadikan sini format total tagihan. Nah, sehingga muncul seperti ini. Rupiah, total tagihan Rp1.500.000. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan menu biodata mahasiswanya. Di menu biodata mahasiswa itu ada NIM, nama, gender, prodi, ubah, kembali, simpan, hapus, dan cetak.
Nah, saya akan menjelaskan input nama ya, input nama mahasiswanya di sini. Saya kasih codingnya di menu simpan. Nah, di menu simpan ini saya jelaskan menampilkan data di tabelnya dulu ya. Menampilkan data di tabelnya itu seperti ini. Di sini saya misalkan input data, saya isi desainnya, name nama, gendernya. Nah, ketika saya isi name namanya, add row. Nah, di sini ada add row. Nah, maka dia membuat kolom di data table biodata. Nah, yang ditampilkan itu ada name, nama, gender, dan prodi. Nah, di sini name, di textbox name, nama, gender. Nah, kenapa gender ini ada false-nya? Ini harus diisi ya. Maka kalau seumpama nggak diisi, maka dia tidak akan menyimpan ke table biodatanya. Nah, di sini ada private void load table. Nah, ada default table model. Nah, menampilkan di table biodata model set row. Di sini ada script untuk menyimpan di MySQL-nya, database-nya. Nah, terus ada menu cetak, menu hapus, dan ubah. Nah, menu ubah ini saya isi codingannya seperti ini. Nah, name, nama, gender. Nah, di button ubah ini dia ngambil data dari input from ya, from name, nama. Input, ketika di input dia ketika kolom name-nya kosong, maka mengeluarkan dialog box, name tidak boleh kosong, error message. Ini. Nah, begitupun dengan namanya, nama is empty. Jadi nama tidak boleh kosong ya. Ketika kosong dia akan menampilkan menu error ini. Gender, nah gender juga sama, tidak boleh kosong. Silahkan pilih gender. Koneksi ke database dan update data dengan query update. Nah, di sini menghubungkan database ke aplikasi. Jadi ada JDBC MySQL. Nah, localhostnya ini saya masukkan database, nama databasenya itu database DB kampus, dan ini root itu username-nya, dan passwordnya itu saya kosongkan, masih default ya. Nah, create statement string SQL itu yang mau disimpannya apa? Update biodata, set nama. Nah, update biodata, set nama, gender, prodi. Nah, di dalam SQL ini saya sudah membuat kolom-kolom gender, kolom prodi, dan name. Nah, where name ini ketika misalkan saya masukkan name, ketika saya enter, maka menampilkan hasil dari data SQL tadi. Nah, ketika
NIM ini diubah, maka hasilnya update-nya itu muncul dialog message lagi, data berhasil diubah, sukses, dan itu. Nah, J-Option Pen information message. Nah, ini information message ini informasi yang didapat di kolom sini akan ditampilkan apa sukses, apakah tidak gitu kan. Seumpama tidak sukses, maka dia seumpama tidak sukses ini, maka dia akan menampilkan warning message ini, gagal. Dan J-Option Pen warning ini message errornya keluar di sini. Nah, itu. Nah, ini jika diubah ketika diubah gagal mengubah data, error database. Nah, warningnya muncul dia di sini. Nah, di sini ada button hapus juga. Button hapus ini seumpama kita cari dengan keywordnya NIM, misalkan NIM ini ketika saya masukkan, ketika saya enter, nah, data ditemukan, sini muncul. Nah, apa namanya ini, validasi dulu, seumpamanya misalkan seperti ini. Nah, jika NIM-nya kosong, maka dia mengeluarkan dialog box, silahkan masukkan NIM. Ini data NIM tidak ditemukan, silahkan masukkan NIM. Konfirmasi hapus. Nah, di sini misalkan saya enter, data ditemukan, hapus. Nah, di sini ada konfirmasi untuk menghapus. Dialog box-nya ini. Nah, apakah Anda yakin ingin menghapus data NIM? Konfirmasi hapus, J-Option Pen yes, no option. Jadi J-Option Pen yes, no option ini dia ada pilihan lagi, apakah itu yes, apakah itu no. Seumpama dia klik yes, maka koneksi database ini data name, delete from biodata name. Nah, delete from biodata name, delete dari database yang sudah kita buat tadi. Hasilnya ini dialog message-nya, data berhasil dihapus. Nah, data dihapus, kosongkan from ini dikosongkan, from nama, NIM, prodi, Islamin, dia akan dikosongkan lagi. Refresh table. Nah, refresh table ini ketika misalkan sudah dihapus, dia akan merefresh. Nah, dialog box ini data gagal dihapus. Nah, ketika data gagal dihapus, maka mengeluarkan warning ini. Dialog box, data dengan NIM tersebut tidak ditemukan. Nah, ketika misalkan NIM-nya yang diketik asal, maka data tidak ditemukan. Terjadi kesalahan saat menghapus data. Nah, ini bisa jika SQL-nya bermasalah, maka menampilkan ini. Nah, ada di button cetak juga saya kasih kodenya lagi. Nah, di sini scriptnya ada connection con 0. Nah, ini connection con 0 ini mengkoneksikan database-nya. Try driver
Nah ini driver MySQL-nya, driver MySQL, JDBC driver. Nah driver datanya mengambil database mengambil data dari database. Nah ini direktori untuk cetaknya, untuk mencetak. Nah dicetak ini sebenarnya yang dibutuhkan itu cuma Jasper ya, JRMXL template-nya itu ini. Nah membuat template-nya itu di sini. Membuat template-nya itu di sini, Jasper Soft Studio. Jadi bisa menggunakan plugin di sini. Nah plugin di sini waktu saya install plugin di sini ini Jasper Report sama ini nih saya gagal di ininya ya, di di pembuatan template-nya. Nah maka saya alternatif menggunakan Jasper Soft Studio ini. Jadi ini untuk membuat template-nya ya, template desain dari si ininya, desain dari si template, misalkan cetak. Nah template dari sini, membuat template ini, masukkan name gitu, nama, gender, itunya. Nah di sini cara pembuatannya itu ke sini, my report gitu. Nanti ketika di save dia akan membuat data JRMXL ini. Nah JRMXL ini kita masukkan ke sini data kampus, masukkan ke package program. Nah maka di sini seumpamanya kita klik cetak, maka dia akan menampilkan template JRMXL ini dengan isi dari database saya ini yang berada di database DB kampus ini. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, untuk menampilkan seperti ini ada Jasper Viewer. Nah, viewernya itu menggunakan plugin ini, Jasper Report. Menggunakan plugin Jasper Report. Baik, cukup segitu untuk isi dari codingan saya ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pembuatan aplikasinya. Baik, untuk deploy aplikasinya itu sebenarnya ini aplikasinya bukan aplikasi langsung running ya. Lebih ke seperti packing, ngepack dari RAR gitu, terus diekstraknya seperti itu. Nah di sini nih saya menggunakan Launch 4J. Nah di sini pembuatannya. Nah di sini input jar-nya, output file-nya. Di sini ada header, JRE, ya kan. Message-nya di sini. Nah setelah jadinya itu seperti ini. Nih exe. Nah di sini ada project jar. Nah exe ini ketika diklik, maka dia minta folder untuk diekstrak. Nah misal saya new folder.
Saya ekstrak di new folder ini. Nah, udah komplit. New folder. Nah, ini nih cuma ada jar juga. Jadinya itu project jar 2 juga gitu tuh. Sehingga misalkan diklik sini munculnya itu seperti ini. Nah, jadi kayak yang di pack doang itu, di pack dijadiin rar, direktori ini dijadiin rar. Nah, adanya di sini. Nah, ini udah jalan. Ini udah jalan. Ini udah jalan dia. Ini jalan, logout, login, admin 123. Oke, pas login, kemudian biodata, masuk ke database. Nah, sebenarnya sama seperti itu. Jadi cara kerjanya itu bukan di ekstrak itu, bukan di install langsung seperti aplikasi ini, tinggal klik gitu langsung open. Jadi dia install, ekstrak dulu, buka jarnya, baru buka dia. Oke, cukup sekian penjelasan saya. Terima kasih untuk Pak Joko ilmunya. Ilmu ini pasti saya kembangkan lagi, saya pelajari dan saya kembangkan. Mudah-mudahan pasti bermanfaat untuk saya. Terima kasih Bapak Joko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.